belajar bahasa Indonesia. Selamat datang dalam sesi pembelajaran mandiri BIPA 3. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Dengan mengenal lebih dekat para pahlawan Indonesia, mereka yang berjasa dalam membangun negeri ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yara Amanda. Sebelum kita mulai mempelajari materi BIPA 3 kali ini, saya akan menemani kalian dalam pembelajaran ini. Yuk siapkan diri kalian untuk belajar dengan semangat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sebuah tindakan. Kalimat ini biasanya lebih langsung, lebih kuat, dan sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita analisis. Soekarno adalah subjek atau pelaku tindakan. Memproklamasikan adalah predikat berupa kata kerja aktif. Sedangkan kemerdekaan Indonesia adalah objek, yaitu hal yang dikenai tindakan. Jadi, kalimat aktif menyampaikan siapa yang melakukan sesuatu dan apa yang dilakukan. Sekarang, mari kita ubah ke bentuk kalimat pasif. Contohnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno. Lihat perbedaan strukturnya. Kemerdekaan Indonesia sekarang menjadi subjek utama. Kata kerja berubah menjadi bentuk pasif dengan awalan di, yaitu diproklamasikan. Pelakunya disebut di belakang dengan kata oleh Soekarno. Kalimat pasif menekankan peristiwa atau hasil dari tindakan, bukan pada pelakunya. Sekarang, kita lanjutkan dengan contoh lain. R.A. Kartini menulis surat untuk sahabatnya di Belanda. Ini adalah kalimat aktif. Mari kita bedah. R.A. Kartini sebagai subjek aktif yang melakukan tindakan. Menulis adalah kata kerja aktif. Surat adalah objeknya. Dan untuk sahabatnya di Belanda sebagai keterangan tujuan. Kalimat ini memperlihatkan peran R.A. Kartini sebagai pelaku aktif dalam menyampaikan ide dan pemikirannya. Kita tahu dari sejarah, surat-surat itu kemudian dibukukan dan menjadi inspirasi banyak orang. Sekarang, mari kita ubah ke bentuk pasif. Surat untuk sahabatnya di Belanda ditulis oleh R.A. Kartini. Di sini, fokus berpindah ke hasil tulisannya. Kita tidak lagi memulai kalimat dengan tokoh pelaku, tetapi langsung ke objek, yaitu surat. Struktur ini sering dipakai dalam tulisan ilmiah atau berita, di mana kita lebih menekankan informasi dibandingkan pelaku. Mari kita ambil satu contoh lagi. Jenderal Sudirman memimpin pasukan gerilya melawan penjajah. Ini kalimat aktif dengan subjek yang sangat kuat, yaitu Jenderal Sudirman. Ia melakukan tindakan memimpin. Kalimat ini memberi kesan heroik dan penuh kekuatan, karena dia adalah pusat aksinya. Kalimat pasifnya akan menjadi pasukan gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman dalam melawan penjajah. Kesan kalimat berubah. Fokusnya bukan pada tokoh, tapi pada pasukan dan perjuangannya. Ini berguna ketika kamu ingin menyoroti perjuangan kolektif, bukan hanya pada tokoh tertentu. Sekarang giliran kamu untuk mencoba. Lihat gambar berikut. Pilih satu pahlawan yang kamu kenal, lalu amati kegiatan apa yang dilakukan pada gambar.
Buat satu kalimat aktif dan kalimat pasif dari kegiatan tersebut. Contoh lainnya seperti Cut Nya Dien memimpin perlawanan di Aceh. Ini adalah kalimat aktif, sedangkan kalimat pasifnya adalah perlawanan di Aceh dipimpin oleh Cut Nya Dien. Kalimat aktif memperlihatkan kepemimpinan tokoh secara langsung. Kalimat pasif menekankan pada peristiwa sejarahnya. Silahkan kamu coba dan latih pengucapanmu dengan membaca keras-keras kalimatmu. Untuk memudahkan kamu membedakan keduanya, simak perbandingan ini. Ingat, dalam komunikasi, kita bisa memilih menggunakan bentuk aktif atau pasif tergantung tujuan dan konteksnya. Kalimat aktif lebih personal dan dinamis, sedangkan kalimat pasif lebih formal dan informatif. Sebagai latihan lanjutan, buatlah 5 kalimat aktif dan 5 kalimat pasif yang menceritakan perjuangan pahlawan Indonesia favorit kamu. Kamu boleh memilih pahlawan perempuan atau laki-laki dari masa penjajahan atau masa modern. Lalu simpan tugasmu di buku catatan atau bacakan di depan kaca untuk melatih pelafalanmu. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Terus semangat dan jadilah bagian dari generasi yang menghargai sejarah dan menguasai bahasa. Sampai jumpa di pelajaran video selanjutnya.